Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu taala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita bicara tentang Ramadan, maka selama ini yang ada di benak kita adalah memperbanyak ibadah. Dan ini tidak salah. Karena Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan di mana kita menempa diri kita agar menjadi ahlul ibadah lebih maksimal. Namun jangan lupa juga bahwa Ramadan juga kita harus jadikan sebagai momentum, peluang bagi kita untuk menuntut ilmu. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang ahlul ibadah, tapi juga menjadi ahlul ilmi. Caranya bagaimana? Ya, kita manfaatkan hari-hari kita di bulan Ramadan untuk terus belajar dengan cara bisa dengan belajar mandiri, belajar sendiri, dengan membuat target. Misalnya setiap hari kita harus menghatamkan sekian buku. Misalnya setiap hari kita harus menyelesaikan beberapa artikel, misalnya. Atau selain itu juga, apalagi sekarang zaman sudah canggih, kita bisa belajar melalui channel-channel ataupun akun-akun YouTube yang terpercaya. Kita kenal ada banyak ustadz hari ini yang sudah membuat akun spesial atau mungkin akun-akun kajian-kajian di rumah sakit umum daerah Ciawi juga membuat channel yang bisa kita manfaatkan untuk belajar, atau mungkin ustadz-ustadz yang lainnya baik melalui channel akun YouTube, Instagram ataupun media sosial yang lainnya atau web-web yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Ini bisa kita lakukan secara mandiri. Nah, selain itu juga kita bisa menambah ilmu kita dengan cara apa? Menghadiri majlis ta'lim. Dan umumnya di bulan Ramadan ini beberapa masjid, beberapa perkantoran biasanya menambah. Atau kalau tadi tidak ada mungkin mengadakan kajian-kajian keislaman di bulan Ramadan. Beberapa perkantoran misalnya yang selama ini hanya dilaksanakan kajian Islaman misalnya sekali dalam sepekan. Di Ramadan ini bagi teman-teman yang punya wewenang, punya hak gitu kan, bisa mengusulkan di masjidnya untuk menambah durasi atau banyaknya kajian tersebut. Bisa dilaksanakan misalnya 3 kali dalam seminggu, jangan hanya sekali seminggu, atau mungkin setiap hari ba'da zuhur gitu ya. Nah, bagi kita yang awam bisa menghadiri pengajian-pengajian kajian-kajian ini. Maka dengan demikian Ramadan bukan hanya sarana kita untuk menempa diri menjadi orang yang ahlul ibadah dengan perbanyak ibadah, tapi juga menjadi ahli ilmu, memperbanyak ilmu pengetahuan kita. Bahkan tidak salah juga janakumullah kalau Ramadan ini misalnya kita targetkan untuk menguasai, mempelajari ilmu-ilmu khusus. Saya ingin contohkan misalnya kita targetkan di bulan ini menguasai sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Ini misalnya, gitu kan. Jadi kita fokuskan, beli, kumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW. Kita pelajari detail dari awal kelahiran beliau, kemudian masa kecilnya, masa remajanya, terus nanti kita targetkan selesai Ramadan, bacaan kita tentang sejarah hidup Rasul tuntas. Ini luar biasa. Begitu Ramadan selesai, kita sudah memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Bisa lewat bacaan-bacaan tadi itu, atau kemudian lewat YouTube atau kajian-kajian para ustadz yang sudah ada di channel-channelnya. Atau ilmu di bidang lain, misalnya tentang ilmu fikih. Bisa. Kita pelajari, belanja, beli, atau kumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan fikih. Kita pelajari dari awal, dari bab tohara misalnya, lanjut bab salat, terus. Sehingga begitu keluar Ramadan kita sudah menjadi faqih, orang yang ahli dalam fikih dan juga bidang-bidang yang lainnya. Artinya janakumullah, marilah kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Sehingga Ramadan bukan hanya menjadi tempat kita memperbanyak ibadah, tapi juga menambah ilmu pengetahuan kita insyaallah. Saya happy Anda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.